seseorang tiba-tiba saja datang dan menyamparnya, lalu membawanya kabur. Sayang sekali. Mestinya orang itu bisa kuringkus. Benar Gusti. Kalau perempuan tua itu bisa diringkus, Gusti bisa mengkorek keterangan dari mulutnya. Dia memang hebat. Ilmu kanuragannya jauh melebihi rata-rata warga desa Lopandak, Gusti. Iya, aku sudah melihatnya sendiri, Ranadikara. Kalau kurang hati-hati, aku pun tidak akan bisa berbuat banyak pada orang itu. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Ya, sepertinya Gusti sedang merisaukan sesuatu. Iya, benar, Raka Wikirang. Aku merasa kesal sekaligus heran. Ilmu kanuragan yang digunakan perempuan tua itu, mengapa sangat mirip dengan ilmu yang selama ini kuajarkan pada kalian? Benar Gusti. Kami semua juga merasakan hal itu. Ilmu perempuan tua itu mirip sekali dengan jurus-jurus lengan seribu milik Gusti Banyak Kapuk. Apakah mungkin ilmu itu ada yang membocorkannya keluar, Gusti? Ya, mungkin saja begitu. Mungkin ada di antara murid Gusti yang membocorkannya keluar. Tidak, aku kira tidak. Perempuan tua itu memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi dari kalian. Apalagi orang yang telah membawanya kabur. Kepandaiannya kira-kira 2 tingkat di atasku. Ya. Kalau begitu, tidak mungkin mereka memperoleh ilmu itu hanya karena bocoran dari kita. Mungkin salah satu di antara mereka itulah pendekar lengan seribu yang tersohor itu. Aku belum bisa memastikannya. Pendekar lengan seribu aku kenal dengan baik. Ya sudahlah. Biarlah, aku akan merenungkannya lagi nanti. Sekarang yang paling penting ialah bagaimana cara kita mengamankan desa Lopandak. Barangkali kita harus lebih ketat mengadakan penjagaan, Gusti. Terutama jalan menuju lereng Girinata. Barangkali hamba harus mengerahkan lebih banyak warga desa lagi untuk meronda siang malam. Iya, kukira hanya itulah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan sekarang ini. Banyak Kapuk, Raka Wikirang dan Ranadikara lalu meninggalkan Tegalan yang sebagian besar tanamannya rusak akibat pertarungan. Sementara itu, di suatu tempat, sebuah bayangan melayang ringan, dan akhirnya bayangan itu hinggap dengan tenang di atas sebongkah batu. Bayangan itu lalu meletakkan tubuh seseorang di atas batu di sebelahnya. Di mana aku sekarang ini? Ya, aku ingat. Aku sedang bertempur dengan laki-laki bertubuh tegap di tengah Tegalan. Laki-laki itu memang hebat. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang mirip sekali dengan lengan seribu. Siapa sebenarnya orang itu ya? Masa bodoh. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Rupanya ada orang lain. Dia sedang enak-enak duduk di sebongkah batu. Siapa kau ini, ya? Mengapa kau tidak menyaut? Balikan punggungmu dan jawablah pertanyaanku. Siapa kau? Kau memang nakal. Kau bandel. Hah? Aku bandel? Kau ini bicara seenak perutmu saja. Aku ini sudah nenek-nenek. Aku bukan anak kecil. Mengapa kau masih menghadap ke sana? Ayo, balikan punggungmu. Aku mau melihat wajahmu. Bukankah kau yang menolong aku tadi? Untung masih ada yang mau menolongmu, anak manis. Kalau tidak,
tentu kau takkan bisa pulang lagi ke rumah kakekmu di Tanibala. Kurang asem. Kau tahu siapa diriku rupanya. Siapa kau? Pada saat itu, seorang lelaki yang bertubuh tinggi ramping, berpakaian serba hitam, membalikan punggungnya perlahan-lahan. Rupanya dia kakek Sugata Brahma. Bagaimana ini? Wah. Aku bisa ketahuan nih. Tapi belum tentu dia mengenali aku. Kau rupanya juga orang tua seperti aku ya? Kau ini bisanya melucu. Aku tidak melucu. Kau memang sudah tua. Lihat saja, jenggotmu sudah semuanya putih. Ya. Aku memang sudah tua. Kalau ada orang mengatakan aku masih muda, dunia ini bisa kiamat. Bukan itu yang menggelikan. Bukan aku, tapi kau. Hah? Aku? Ada apa dengan aku? Apanya yang lucu? Hah? Awas ya, kau jangan main-main ya. Malah tertawa. Masih juga aku kau anggap lucu. Kurang ajar. Dasar kakek-kakek sinting. Kakek-kakek sinting. Ampun. Sudah tidak lucu. Aku tidak akan ketawa. Sudah, sana pergi. Dan terima kasih atas pertolonganmu. Sana pergi. Aku mau pergi, tapi kalau bersama nenek. Bagaimana, Nek? Ayo, kita pergi bersama-sama. Yes, tua-tua masih mau berlagak. Nyebut dulu. Umurmu itu berapa? Ubanmu itu sudah tak bisa dihitung lagi. Yes, tidak tahu malu. Awas, aku mau jalan. Minggir, aku mau lewat. Aduh. Jangan kurang ajar ya. Nanti ku gebuk punggungmu yang sudah bongkok itu, biar tambah bongkok. Kurang ajar benar. Kau berani sekali mencopet kerudungku, ha? Ayo, kembalikan. Sudahlah, hentikan, Duh. Permainan sandiwaramu memang bagus sekali. Apa? Main sandiwara? Siapa yang main sandiwara? Sudahlah, nanti suaramu habis kalau kau bicara seperti itu. Apa? Kau ngaco. Kau memang gadis yang bandel. Kau gadis nakal, berani dan keras kepala. Ini, apa ini? Kau pakai kerudung seperti nenek-nenek. Dan itu, wajahmu itu kau apakan, ha? Wajah cantik-cantik, kau dicoreng-coreng begitu, ha? Apa kau ingin menjadi nenek-nenek benar? Hah? Rugi loh, rugi. Jadi nenek-nenek itu tidak enak. Giginya ompong, rambutnya putih, suaranya seperti kaleng rombeng. Kurang asem. Kau mau menghina aku rupanya ya. Kau ngeledek ya. Awas nanti. Sudah. Nanti kalau kau masih juga bandel, akan ku jewer kupingmu sampai merah. Hah? Kakek begitu ah. Sebel. Marah ya? Ngambek ya? Kenapa kakek mengikuti aku? Loh, kau ini bagaimana, Wuni? Kau kan cucuku satu-satunya.
Aku mengikutimu sejak dari Jasun Wungka. Jadi kakek tahu semua yang kulakukan? Tentu saja tahu, Undu. Tahu. Aku tahu kau membedaki wajahmu, mencoreng wajahmu biar tampak tua. Kakek. Dan aku juga melihat kau memutihkan rambutmu dan mengenakan kerudung nenek-nenek itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Du? Mengapa kau lakukan semua itu? Aku ditugaskan menyusup ke desa Lopandak, kek. Aku tahu desa itu dijaga ketat. Ya. Maka ya aku lalu menyamar. Loh, siapa yang menugaskanmu, ha? Aku sudah menjadi orang pemerintahan Kediri, kek. Aku adalah salah satu di antara mereka yang menduduki kursi 4 besar. 3 yang lain, Empu Bajil, Ya. Dewi Sambi, lalu Empu Renteng. Pemerintah Kediri mau menyelidiki desa Lopandak. Menyelidiki desa Lopandak? Iya. Kenapa memang? Desa itu dicurigai sebagai tempat persembunyian sekelompok orang yang memusuhi pemerintahan. Katanya di desa itulah mereka membuat perguruan ilmu kanuragan yang dilarang keras oleh pemerintah Kediri. Wah. Mengapa kau bisa terlibat soal begitu, Undu? Itu bahaya, itu bisa gawat. Memangnya kenapa, kek? Kau masih terlalu muda untuk terlibat soal-soal seperti itu, Wuni. Lebih baik kau hentikan sampai di sini. Tak ada gunanya. Soal-soal seperti itu hanya akan membuat kita susah. Kalau kejeblos kan susah. Tapi aku harus membalas dendam, kek. Sudahlah, Wuni, sudah. Jangan menuruti darah muda yang sebentar-sebentar meluap. Lupakan saja dendam itu. Tak baik mendendam pada siapapun juga. Mengapa kau tidak belajar murah hati, Ndu? Tidak, kek. Aku harus membalas dendam. Aku belum merasa puas sebelum rasa sakit hatiku yang kuderita sejak kecil belum terbalas. Aduh. Jangan begitu, Ndu. Itu tidak baik. Kasihan ibu, kek. Ibu juga terpaksa hidup kesepian dan menderita. Semua ini gara-gara lelaki yang tak bertanggung jawab. Lelaki seperti itu mestinya diremukkan tulang-tulangnya. Wah. 4 bulan kau meninggalkan Tanibala. Kok jadinya seperti ini? Jangan, Du, jangan. Lebih baik ikut kakek pulang. Tidak mau, kek. Aku tidak mau pulang. Kalau kau tidak mau pulang, nah, rasakan. Biar ku kebuk pantatmu dengan kayu ini. Aduh. Ampun, kek. Ampun. Ampun, kek. Perempuan tua yang ternyata adalah Sakawuni itu akhirnya mau juga mengikuti kakeknya pulang ke Tanibala. Ki Sugata Brahma, kakek Sakawuni, membawa gadis itu menyusuri jalanan tikus, meninggalkan tepian desa Lopandak. Matahari mulai tersembul di ufuk timur ketika mereka tiba di suatu tempat. Lihat. Aku meninggalkan kudaku di sini. Rupanya dia sudah bosan menunggu kita, Wuni. Ya, sejak semalam aku meninggalkannya di bawah pohon ini. Si Wulung memang kuda yang baik dan setia, kek. Nah, ayo naik. Mumpung masih pagi. Ayo, Wuni, naik. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo. Kita langsung ke Tanibala, kek. Ya, mampir kemana lagi? Sudahlah, tidak perlu mampir-mampir lagi. Kita langsung ke Tanibala saja. Tapi, kek, aku harus mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaanku pada pemerintah Kediri. Alah, sudahlah. Jangan dipikirkan lagi soal itu.
Aku Ki Sugata Brahma yang akan bertanggung jawab kalau mereka mau marah. Ayo. Ya. Kuda yang mereka tunggangi segera melesat menuruni bukit-bukit. Kuda itu terus melaju semakin jauh meninggalkan desa Lopandak. Dan matahari yang bersinar cemerlang menghangatkan tubuh mereka. Ya. Bedebah Sakauni. Sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Bukankah sudah kukatakan bahwa perempuan brengsek itu tidak bisa kita percaya? Bukan aku yang menunjuk dia menjadi telik sandi. Kau lihat sendiri kan, Tuan Kebo Mundarang yang memilih dia. Tapi sebenarnya Kakang Bajil bisa mengajukan keberatan. Mengapa Kakang hanya menurut saja? Sekarang kalau begini, bagaimana? Kakang Bajil. Ya, bagaimana pendapatmu, Adi Renteng? Aku sudah pusing. Kalau nanti dia berani datang ke Jasun Wungkal, akan kugasak sampai mampus. Bagaimana dengan pendapat Tuan Kebo Mundarang sendiri, Kakang? Dia pun kesal dan marah. Tapi kesal dan marah saja kan tidak cukup untuk mengatasi persoalan ini. Ya, malah aku yang disalahkan. Sial benar. Atau mungkin perlu ditugaskan seseorang untuk menyusul ke Lopandak, Kakang? Sudah terlambat. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang. Sebentar lagi beliau pasti sudah sampai kemari. Iya. Kalau begitu kita laporkan saja apa adanya. Memang sudah terlambat. Mestinya semalam dia sudah kembali dari Lopandak. Sakawuni, kalau suatu saat aku bisa memergokimu, aku tak akan sudi berpikir dua kali. Akan kurembukan batang lehermu. Nah, itu dia. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang, Kakang. Ampun Gusti, ini memang kesalahan kami. Kami sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu akan berkhianat. Bukan hanya kalian yang salah. Aku pun ikut bersalah, Kakang Bajil. Aku yang memilih gadis itu untuk menjadi telik sandi. Kalau persoalan Lopandak ini sudah selesai, orang yang bernama Sakauni itu harus dicari sampai ketemu. Dia harus hukum berat karena telah melalaikan tugasnya. Itu sama saja menamar wajah pemerintah Kediri. Benar Gusti. Kami nanti yang akan mencari gadis sial itu. Sekarang kita bicarakan soal desa Lopandak. Desa itu memang patut diberi pelajaran. Apakah Paman Bajil sudah bersiap-siap? Sudah beres semua Gusti. Gusti tinggal memberi perintah dan kita bisa berangkat ke Lopandak. Ada berapa orang semua? 700 orang Gusti. Bagaimana Paman Kebo Mundarang? Apakah kita akan membawa seluruh prajurit atau membiarkan sebagian untuk tinggal di Jasun Wungkal? Sebaiknya kita biarkan sebagian tinggal untuk menjaga keamanan di sini, Gusti. Menurut pendapat hamba, kita cukup membawa 500 orang saja. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk sampai di desa Lopandak? Ampun, Gusti. Barangkali Kakang Bajil lebih tahu soal ini. Berapa lama kira-kira, Kakang? Menurut cara Nejong, kalau kita berangkat sekarang ini, kita akan tiba di Lopandak menjelang petang nanti. Baiklah. Kalau begitu, siapkanlah pasukan sekarang juga. Kita akan segera berangkat. Aku sudah tidak sabar lagi bertemu muka dengan wajah-wajah para pemberontak itu. Bagaimana, Kakang Bajil? Ampun Gusti, semua sudah beres. Kita bisa berangkat sekarang. Kalau begitu, berilah aba-aba untuk berangkat. Baik Gusti. Ya, pasukan, berangkat!
Sekitar 500 prajurit berkuda segera berangkat meninggalkan Jasun Wungkal. Mereka memutari kaki Gunung Arjuna, melewati desa Pakabuli, dan menjelang tengah hari, mereka sudah mulai merambah lereng Gunung Arjuna. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di desa Lopandak? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.